Kami 3 hari nggak makan. Air hujan di depan tuh ditaruh dalam aqua tuh diminum. Kami terperangkap di atap selama 3 hari. Bahkan anak saya yang 6 tahun ini pingsan ya karena lapar ya, haus ya. Kami tuh ke sana pasca banjir Sumatera itu 1 minggu setelah kejadian. Jadi yang teman-teman lihat mungkin di liputan kami itu jauh lebih parah sebenarnya, jauh lebih mengenaskan. Dan mereka pun ketika ada yang ngasih uang, mereka nggak butuh uang. Mereka butuhnya makanan, jadi langsung sebenarnya. Saya datang di sana itu lokasi pertama adalah PD Jaya. Sangat sulit pasokan BBM. Banyak antrian orang yang ngantri BBM. Kami ngerasain banget kesulitan untuk mendapatkan akses BBM. Pada akhirnya kami harus menuju Biren dan menggunakan perahu dan beli 35 drigen BBM untuk selama kami liputan di sana. Hari pertama kami ikut helikopter dengan TNI AD untuk melihat desa-desa yang terisolir di Sumatera Utara. Dan yang kami lihat itu dari helikopternya saja itu untuk mereka bisa mendarat rendah, untuk mencari titik yang bisa mendarat rendah, itu aja lebih susah daripada yang kami bayangkan gitu ya. Terus untuk memberikan bantuannya juga itu ada kendala pastinya ya, karena yang kami lihat itu warga langsung menghampiri helikopternya. Dan itu kan berbahaya ya, jadi ya harus diinstruksikan untuk ya menjauh terlebih dahulu dan mencari tempat yang agak jauh memang dari masyarakat. Belum ada satu daerah yang sama sekali tidak bisa disentuh. Bisa semuanya. Hanya cara menyentuhnya, cara mendrop makanan dan perhatikan. Tapi ternyata di balik itu, wilayah-wilayah yang dikunjungi oleh helikopter itu adalah wilayah-wilayah yang mampu untuk diberikan bantuannya aja. Karena ternyata dari wawancara warga itu banyak wilayah-wilayah di perbukitan yang nggak bisa di landingin atau dijangkau juga pakai helikopter karena nggak bisa. Terlalu banyak pohon dan lain-lain. Nah, dari PD Jaya, kami tuh menuju Biren itu sekitar 1 jam. Di tengah perjalanan tuh kami ngelihat lampu mati semua gelap. Tiba-tiba, kami ngelihat ada satu keluarga gitu dengan 4 orang anak yang lagi ngungsi di pinggir jalan. Itu di bawah tenda biru gitu. Tendanya pun warung semi permanen dan bukan milik dia. Dan dia cerita, kami di sini udah dari awal kejadian, berarti udah seminggu dia di situ. Hidup dengan gelap-gelapan. Mereka bertahan hidup ya dengan segala keterbatasannya di situ. Pengungsi itu setiap kali hujan, karena di sana juga masih hujan terus gitu ya. Setiap kali hujan itu mereka banyak yang mengumpul di luar karena mereka takut akan terjadi longsor susulan. Jadi mereka takut kalau terjadi longsor susulan, rumah mereka yang sudah hancur itu bisa lebih hancur lagi. Mereka harus berjalan 4 jam untuk ke titik drop zone bantuan. Tapi ketika kami tanya, jalan berapa jauh sebenarnya Bu? 4 jam itu hanya jalan ke satu titik. Jadi dari rumah ke titik drop zone, totalnya seenggaknya itu mereka menghabiskan sekitar 8 jam untuk pergi ke drop zone-nya, kemudian harus balik lagi. Kita kekurangan dokter karena dokter di sana jadi korban juga. Ya. Jadi saya akan minta tolong juga Pak Menhan kalau boleh. Saya butuh sekitar 300 dokter 3 bulan ke depan. Saya sempat nyium bau bangkai menyengat. Saya masih nggak bisa berspekulasi apakah ini bau bangkai binatang, apakah orang yang masih hilang. Setelah saya keluar dari titik liputan, warga bilang, "Bang, yang tadi abang liput itu adalah lokasi kuburan massal yang sebelumnya itu ada. Dan di situ pun masih ada sejumlah orang yang dinyatakan hilang." Jadi yang kami lihat pastinya banyak warga yang bersedih ya, tapi selain bersedih juga mereka sudah mulai merasa marah gitu karena mereka tahu hutan mereka itu dirusak. Inilah akibatnya longsor itu gara-gara penanaman hutan-hutan baru itu. Kalau saya juga nggak setuju itu dibuat berlanjut. Karena nanti kalau semakin berlanjut, semakin longsor, semakin banyak yang rugi masyarakat. Itu kayu-kayu yang di sini bawa arus banjir itu dari gunung dibawa ke sini. Antam rumah orang semua. Gunungnya ada di Korea. Orang itu tanam sawit di pergunungan. Hujan deras selama semalaman. Paginya, saya coba cek di lokasi yang rentan untuk terjadi banjir lagi, benar.
Di jalan raya, namanya Jalan Rel Kereta Api di Pidijaya itu 24 km panjang. Itu terendam banjir. Sawah di kanan kirinya itu udah nggak lagi nampak seperti sawah, itu udah seperti lautan. Kami lihat sudah ada beberapa jalan yang sudah mulai terbuka, akses utama yang sudah mulai terbuka. Tetapi setelah kami bertanya-tanya kepada orang-orang dari PU, misalnya dari kepolisian, itu ternyata ini masih jauh gitu, masih banyak sekali jalan yang belum terbuka. Kami kira ini sudah hampir selesai gitu, tapi ternyata masih banyak lagi yang harus dibongkar longsorannya. Ketika saya tanya, emang apa yang paling kalian butuh atau pengenin deh sekarang? Saya pikir kan jawabannya iyalah balik lagi sekolah atau pengen mainan. Satu kata yang paling nyangkut itu dia bilang, beras Kak. Sangat kagetnya itu warga yang terdampak juga bantu warga yang lain yang juga ikut terdampak. Gak cuma sampai situ mereka pedulinya. Merasakan betapa pedulinya warga untuk menyambut kita dengan makanan seadanya yang ada di posko. Karena bagi mereka, yang mereka ucapin pada saat di lapangan, ya mungkin jurnalis dilihat dari sisi bukan bantuan secara fisik, tapi kami adalah penyumbang informasi untuk menyampaikan fakta sebenarnya di lapangan itu sesulit itu.